وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita muliakan, Abuya Syekh Haji Zamzam Yunus, kita berdoa kepada Allah kiranya beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan Raisul Am Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Kemudian yang kita muliakan para guru kita, al-ustaz wal ustazah yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kemudian yang kami banggakan para santri dan santriwati kami yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini acara perdana ISPA tahun 2021-2022. Kemudian kita bersalawat serta bacakan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz yang kami muliakan, para santri santriwati yang kami banggakan, pada malam hari ini perencanaan dari ISPA baru melaksanakan acara praktek ibadah. Materi awal yang disampaikan kepada kita adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Tapi tadi siang kita bicarakan kembali dengan santri kita, dengan ketua ISPA dan kawan-kawan. Kita perhatikan kebutuhan kita untuk praktek haji belum begitu penting. Dia penting, tapi saya pertimbangkan tadi ISPA tahun ini akan ada beda ISPA dengan tahun sebelum. Adakanlah pelatihan-pelatihan yang bersifat urgen, penting. Dan untuk bulan depan kita rencanakan besok acara praktek ibadah ini dengan judul Santri Bertanya, Ustaz Menjawab. Akan lebih berkesan kalau acara ini kita laksanakan. Contoh, ada yang tanya, Ustaz, kami punya nenek di rumah. Nenek kami sudah uzur. Bahkan nenek kami lah pakai pempes di rumah. Tetap jugakah wajib salat bagi nenek kami? Ini contoh yang kita hadapi di lokal ini. Ya, ini kira-kira ini butuh kita ini. Maka akan santri siapkan beberapa pertanyaan. Kemudian kami para guru akan berikan jawaban dengan dasar dan dalil yang tepat. Satu contoh. Ya. Yang kedua ada contoh kemarin. Ketika ada meninggal, dia sudah berdarah-darah meninggalnya. Ustaz, bagaimana cara memandikannya ini?
Kalau kita mandikan nanti Ustaz seperti ini, seperti itu. Bahkan kita ragu kalau tidak dimandikan, kita punya kewajiban memandikan mayat. Atau pertanyaannya, setelah dimandikan Ustaz masih keluar darah di tubuh mayat ini. Itu kan penting kita berikan jawaban. Dibanding hari ini kita buat praktek tentang pelaksanaan ibadah haji. Bahkan sudah perhatikan di masjid, cara salat anak ashabul yamin saja yang ratu-ratu beraja kitab Fathul Karim sampai Khatib, kok bisa beda-beda? Kadang-kadang perbedaannya amat mencolok. Ada yang macam-macam gaya takbirnya, macam-macam gayanya bersedekah, macam-macam gaya rukuk. Sementara proses ibadah salat ini hal yang paling penting. Contoh, anak-anak kami yang kelas 1 dan kelas 2 sini, itu ada? Ada, kasih ada. Contoh, kita salat asar, kita ragu rakaat 4 atau 3, baca rohnya. Ambil dan barang. 3 sudah tu, tambah sikit lain. Sudah tu, kapan? Sedikit sebelum salam. Ini yang sebelah sini. Yang sana paham? Sudah diajarkan? Sudah, bagus. Ini kan penting ini. Jadi kita tidak mau nanti acara praktek ibadah kita ini tidak menghasilkan nilai apa-apa. Jadi saya sampaikan balik setelah tadi, proses rencanakanlah acara ini yang penting. Wajah lihat bacaan salat adik-adik awak yang kelas 2, kelas 3, yang sembahyang kadang-kadang nak doi madhab kiblat. Kira-kira kalau nak madhab kiblat salat ni laisa sembahyang awak. Jadi rencana kita ke depannya kita akan membahas tentang as-salat. Tentang yang sudah belajar fikih, berapa rukun salat? Bagus, 13. Laki-laki berapa? 14, 18. Apa beda ini? Yang perempuan rukun salat 13, laki-laki 18. Perempuan belajar itu apa? Laki-laki anak ashabul yamin bisa berbeda menghitung rukun salat. Hei, siapa berani membaca yang 13? Yang laki-laki 18. Atau barangkali kitab Fathul Karim yang dipakai santriwati beda cetakan dengan laki-laki. Yang Ustaz tanya tadi rukunnya berapa? 13. Laki-laki 18. Salat itu perhatikan, ada rukun, sunat juga ada sunat abad, ada sunat hayat. Tentang sunat salat ada 2, sunat sebelum salat dan sunat dalam salat. Tahu apa sunat sebelum salat? Itu wajib. Salat.
Banyak caleg juga dia. Laki-laki sunat sebelum salat 2. Bagus. Azan dan iqamah. Sunat ab'ad dalam salat. Ab'ad masa banyak. Jadi kaji kan tak duduk ada maknanya itu ulangan gini. Mestinya kita hafal. Contoh, tadi disebut sunat sebelum salat, azan dan iqamah. Sunat ab'ad dalam salat 2. 1. Qunut subuh ab'ad. 2. Tasyahud awal. Kenapa dinamakan ab'ad? Sebahagian artinya nanti sunat ab'ad ketika dia terlupa, kita diperintahkan untuk menempel dengan sujud. Kalau sunat hayat aja banyak. Mengangkat tangan takbir sunat hayat. Mengangkat tangan ketika rukuk sunat hayat. Mengangkat tangan ketika i'tidal sunat hayat. Dari i'tidal ke sujud takbir tidak? Salah lo dia. Dari i'tidal ke sujud takbir tidak? Angkat tangan tidak? Yang takbir tetap dibaca, angkat tangannya tidak. Ika anak kelas 5, anak 7 mungkin lupa gajinya. Kau mantul kelas 16 sih kaji bab nikah. Kau lagi kelas 7. Tak terkena masalah salat. Sementara ibadah yang paling penting salat. Kita masih ingat hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Ibadah yang paling mula-mula yang akan ditanya hari kiamat adalah konteks hadis idza ujidatit tamah. Jika salat itu sempurna, diterima salat dan diterima pula amal ibadah yang tapi ketika dia kurang, udah salatnya ditolak, yang lain pun. Ini banyak santri ini yang ketika zuhur kabur pulang, di rumah hendak salat. Untuk sembahyang awak sih, bakaja-kaja guru bercir sembahyang. Lari guru ke simpang, lari jauh. Ini banyak ini. Bagaimana kehidupan kita akan baik kalau ibadah kita tidak baik? Nah, kita ulang lagi. Kita pakai dua-duanya. Rukun salat 13, rukun salat 18. Boleh. Kalau kita jadikan yang kita hitung 2 kali 18 ya. Kalau kita hitung sekali, yang 18 itu termasuk tumak minaknya 3 kali, ditambah niat keluar dari salat. Tentang niat keluar dari salat tidak sepakat ulama. Fil alamina innaka hamidum. Kita langsung salam, sah salat kita. Sah. Tapi bagi yang berpendapat mesti ada niat keluar dari salat ketika fil alamina innaka hamidum majid, sebelum membaca assalamualaikum mesti berniat keluar dari salat. Ini kan penting. Makanya pada malam hari ini kita kasih waktu santri untuk bertanya, guru-guru kita akan berikan jawaban sebelum kita masuk materi. Atau kita sampaikan materi, baru kita bertanya. Pilih yang mana? Bertanya dulu.
Beda. Kalau macam ingat, salat pertama ada syarat wajib salat. Ini penting ini. Kemudian ada rukun salat. Yang punya buku cetak. Ada sunat sebelum salat. Ada sunat setelah Dalam salat maknanya. Sunat dalam salat ada namanya sunat ab'ad, ada namanya sunat hayat. Yang banyak itu hayatnya. ya. Apalagi kajian yang berhubungan dengan salat. Hayat sudah, ab'ad juga sudah. Termasuk Pembahasan salat tentang perbedaan cara salat laki-laki dan perempuan. berbeda tidak? Berbeda. Apa bedanya? Ya, nanti kita uraikan. Nah, Kita masuk pada malam ini tentang rukun salat. Ya. ar-ruknul awwal, rukun yang pertama an-niyatu. Niat. Wa mahalluha, tempat kita berniat Al-qalbu, hati. Ustaz rasa, Ustaz pikir seluruh kita santri sudah diajarkan oleh guru-guru di lokal kita bagaimana cara berniat yang tepat. Bisa kan? Bisa? Ya. Sunnah ketika berniat at-talaffuz biha, melafazkan niat. Membaca usalli fardal maghribi Talata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Itu sudah paham kita semuanya. Lagi-lagi paham? Paham ya? yang perempuan. Betul. Adapun rukun yang kedua al-qiyam, Berdiri. Kata teman kita orang pesubuh, toga. Toga atau taga? Berdiri. Berdiri itu bagi yang mampu. Kita lihat hadis Rasulullah, salli qa'iman. salatlah engkau halkan engkau berdiri. Kemudian kata Nabi, fa illam tastati' Qa'idan. Kalau kamu tidak sanggup maka boleh duduk. Orang akan bertanya, duduk salat itu duduknya duduk apa? Duduk ikhtiras. Boleh tak duduk untuk Ustaz kok? Ada tak orang rajuan? Kok katanya orang kok ada gitu loh? Hah? Kok katanya orang kok ada gitu? Nah, makanya kita penting berdalam-dalam membahas tentang persoalan ini. Nah, Dulu. Kemudian, fa illam tastati' fa'ala jambi. kalau kamu tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup duduk, ala jambit. Jambitnya jambit kanan. Maka yang menghadap kiblat adalah dada kita. Hoi, lagi-lagi ni bang. Kalau tak tanduk, duduk apa? Lain beda tak berbaring dengan menentang. Kalau tidak sanggup berbaring, Pamustalqiyan. Kalau kita menentang, apa yang menghadap kiblat? Oh, dulu. Kok menentang ada dulu kiblat? Nah itu perlu. Makanya kepadanya orang kok perlu.
Kalau nak taluk dua, baca dong. Berbaringnya dengan pihak sebelah kanan. Maka yang menghadap kita dada kita. Kalau tidak sanggup nanti berbaring, maka menelentang. Maka caranya yang kita hadapkan ke kiblat adalah telapak kaki. Naik ngerti? Naik paham? Nah itu aja. Kalau tidak, kalian menelentang ayam menurut kiblat. Lalu, mana bisa? Coba anda bayangkan dalam menelentang. Bisa tak kira-kira dada kiblat? Tidak, kecuali diangkat kepalanya sedikit, sunat. Paham? Paham ya? Ada. Rukun keberapa tadi? Ada kedua? Al-qiyam berdiri. Kita mesti belajar menghafal dalilnya. Salli qa'iman. Fa'illam tastati' faqa'idan. Fa'illam tastati' fa'ala jambin. Jadi hadis nanti. Ya, kita masuk rukun salat yang ketiga. Adapun rukun salat yang ketiga, takbiratul ihram. Ketentuan membaca takbiratul ihram syaratnya 15. Semua kita makna. Lagi-lagi tidak. Nah, baru sah takbiratul ihram kita mesti memakai ketentuan yang 15. Tanpa ketentuan itu maka tidak sah takbir kita. Kalau takbir kita tidak sah, salat tidak sah. Karena takbiratul ihram termasuk rukun salat. Yang pertama, takbiratul ihram itu dilakukan ketika kita sudah berdiri. Bagi orang yang salat berdiri. Sudah lurus berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram mesti dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Ajam. Kita tukar dengan bahasa Indonesia tidak boleh. Allah Maha Besar tak boleh. Kata orang Kai Umwa, Allah nan godam. Tak boleh. Kata orang Melayu, Allah besar. Allah besarnya. Dia maksudnya? Tak boleh. Harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh ditukar dengan Allahu Akbar, walaupun maknanya sama. Tidak boleh Allahu Kabir. Ada kita bayar. Baik. Selanjutnya, wajib mentertibkan kalimat Allah dan kalimat Akbar. Tertib dulu Allah baru. Tidak boleh anda balik Akbarullah, walaupun maknanya nanti sama. Hei, awak kalau baca pisang goreng coba lihat. Sama artinya. Tapi takbir tidak boleh kita balik. Mesti kalimat Allahu Akbar. Kemudian tidak sah memanjangkan hamzah atau memanjangkan ba. Hati kita ini. Awak kadang-kadang ingin rancak bunyinya Allah Akbar. Oi, kan banyak bagaimana dua imam kadang-kadang mati itu Allahu Akbar.
Makanya lafaznya mesti betul. Hati-hati yang kalian jadi imam. Hati-hati kita sholat sendiri. Karena ketika kita panjangkan A-nya, maka tidak bermakna lagi Allah Maha Besar. Tapi maknanya, betulkah Allah itu besar? Ketika banyak kita panjangkan, maknanya tidak besar lagi. Apa maknanya? Allah sedang berhadas besar. Baru itu panjang beda. Paham? Jadi di rumah berarti Allahu Akbar. Kadang-kadang orang ini rancak tu, panjangkan Allahu Akbar. Meleset. Hati-hati. Termasuk awak yang azan. Sebenarnya Ustaz tadi ingin menyampaikan juga tentang sunat sebelum salat azan dan iqamah. Ada tak pernah kita mengaji sebelum baca asyhadu alla ilaha illallah dengan jahat, sunat membaca asyhadu itu sir. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya berdua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kita temukan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, kalau anda baca Allahu Akbar Allah, apa yang merasakan akbara? Tidak ada. Kalau dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruh kabar dari Allah. Kalau anda sakitkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita malu kadang-kadang kita rantau tamu, santri kita azan, azannya salah. Jadi santri laki-laki yang azan pilihannya dua, Allahu Akbaru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah salah. Ada iqamat, qamatu qad qamatis salat. Adolojo tu kada qamatis salat, tu kada qamatis salat. Jadi mau ada. Tidak tu kada ka dia qad qamatis salat, qad qamatis atau qad qamatis salatu, qad qamatis. Jadi kami kita perbaiki ini. Nah, lanjut. Jadi membaca kalimat Allahu Akbar, hamzahnya tidak boleh panjang, ba-nya tidak boleh pula panjang. Allahu Akbar, salah. Yang benar Allahu Akbar. Lanjut. Kemudian wa adamu saktatin tawilah baina kalimatain. Tidak boleh diamnya terlalu lama antara kalimat Allah dan Akbar. Allahu Akbar lama. Allahu Akbar tidak boleh terlisan lama. Paham? Lanjut. Termasuk daripada syarat sahnya takbiratul ihram, takbir itu harus didengar oleh telinga kita sendiri. Seluruhnya kita dengar. Hei, angkasinya Ustaz. Kadang-kadang Allah Akbar, dengar punya. Allah Akbar, harus dengar. Allahu Akbar. Lanjut.
termasuk syarat dari takbir ihram dukhulul waqtil mafrudi, masuk waktu salat yang difardukan. Artinya apa? Tidak sah takbir sebelum masuk waktu. Kemudian terjadinya takbiratul ihram ketika kita sedang menghadap kiblat. Jangan nanti, awak mere-mere gitu. Allah. Ada santri? Ada dengar? Hoi, tanya. Mana Allah. Pak kasar semua Pak. Awak tak pada kiblat kalau kini walah takbir. Saya paham? Paham? Ustaz perhatikan banyak santri laki-laki seperti itu. Kadang-kadang sadar salat mere-mere itu. Sebenarnya mere-mere itu. Orang. Kita dilarang iltifat. Tahu? Iltifat tu melengah-lengah sedang sembahyang. Awak kalau melengah-lengah awak sedang salat, melengah-lengah Allah Ta'ala tidak ada di kiamat. Ya. Kemudian ada pun mengangkat tangan sampai ke bahu ini, itu tidak termasuk rukun, tapi termasuk sunnah hayat. Kira-kira bisa tidak kita samakan cara takbir kita nanti? Takbir kita laki-laki itu mengangkat kedua tangan, menghadapkan telapak tangan ke kiblat, dan kita tangan ini setentang dengan mangkap. Masih ada yang seperti ini? Ya. Kalau seperti ini menghadap kiblat tidak kira-kira? Tidak. Tapi seluruh tangan kita, telapak tangan menghadap. Mulai besok salatnya Allahu Akbar. Tidak ada sembahyang nanti Faza. Ada pula yang salat bantu orang menggunakan ilmu Allah. Ustaz Fazmi, Ustaz muda-muda kami mulai besok buat video salat anak-anak ini. Kita ingin kita di Ashabul Yamin, salat kita berilmu. Berilmu salatmu. Jangan meniru-niru. Bantu aturan, bantu tukulu awak. Ada yang berlebih. Allah. Di mana kaji dapat? Ini kalau kita pakai kaji bid'ah, sudah banyak bid'ah Ashabul Yamin. Man amila amalan, itu atau apa disebut? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa lakaluan bid'ah. Di takbir kita, mengangkat tangan, mangkap bahu. Kalau ada nanti guru ustaz kita yang menganjurkan Bahwa jempol kita di sini boleh. Itu agak sampai ke sini. Kau tidak cocok, kau ngaji dengan Allah. Pilihan. Sakit saja. Sunnahnya kan sampai ke sini, maka. Ya, paham? Woi, yang belakang paham? Ya.
Kemudian sunat kita meletakkan tangan di atas pusar, di bawah dada. Kedua go pariwa, di situ letak tangan. Aipa ada yang terlampau katik. Allah. Baik lo mengkau sembahyang. Awak amalkan yang dalam kitab awak dulu. Ustaz, apa awak bantu itu supaya awak ini ruang awak jadi tim Ustaz. Kadang-kadang apa awak nak belajar satu kali tu. Awak belajar. Bisa tak kira-kira kita samakan cara sembahyang Ustaz? Karena guru kita sama, kitab kita sama. Misalnya kalau kitab sudah sama, nanti surahnya pun sama. Kita boleh nanti berbeda pendapat Ustaz. Kami dapatkan dalam kitab ini halaman sekian sunat meletakkan tangan tu di bawah jakun-jakun Ustaz. Allah. Kalaupun ada kaji dalam kitab kita ini, meletakkannya dianjurkan di arah kiri. Perhatikan Ustaz. Allahu Akbar. Boleh. Jangan terlalu. Kalau dia terlalu somana itulah merek para sembahyang. Allah. Semua kalian disiap dulu saja. Allah. Kita mesti satu persepsi, meletakkan tangan di atas pusar, di bawah dada. Itu sunat hayat. Ya. Faham? Jadi kita sudah rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga takbiratul, maknanya membaca Allahul Sudah dibaca Allahu Akbar, tangan kita sunat diangkat setentang bahu. Ingat, telapak tangan menghadap kiblat. Setelah diangkat sunat berserikap, meletakkan tangan di bawah dada, di atas. Posisinya dua. Tangan kita pertama di pergelangan. Tangan yang kedua di sini. Boleh seperti ini, tidak seperti ini. Nak mengkorong. Dua. Boleh di sini. Kalau Anda buka kitab Yahya karangan Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali di sini. Tapi kalau kita fikih yang kita baca di atas ini. Yang kedua ini. Bukan ini. Ini. Sunatnya seperti ini. Jadi kalau ada nanti yang seperti ini, dia tidak mendapat sunat hayat. Atau kata Ustaz Rizki Asri, kalau angkat tangan seperti ini tidak mendapat sunat hayat. Tapi mengangkat tangan sendiri. Oh, kadang-kadang cara sembahyang berada di YouTube. Kadang-kadang yang punya bukan orang kita, yang punya tetangga sebelah, orang sebelah kiri. Soal seperti ini. Kita sunat nanti. Paham? Lanjut yang keempat. Rukun salat qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kita mohon nanti kepada guru yang ajar fikih, mohon untuk disuruh pada anak baca Al-Fatihah. Tadi di beberapa lokal saya masuk,
masih ada anak-anak kita yang tidak pas Al-Fatihahnya. Tadi ada santri kita, saya minta baca ayat pas tahiyat. Karena masih banyak at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini penting begini. Itu bukan at-tahiyat tapi at-tahiyatu Thayyibat. Ini penting. Untuk rukun yang keempat, rukun qauli. Namanya qiraatul Fatihah. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Bismillah termasuk satu ayat dari Ustaz, bagaimana kami ikut imam? Imamnya tidak dengar bismillahnya. Perhatikan, tidak dengar bismillah, alun tentu tidak membaca bismillah. karena bismillah itu kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, bismillahnya jahar. Jika kita numpang sholat tempat orang, tidak terana bismillahnya, kalau ragu ulang supaya nggak boleh. Tapi terang ada malas bismillahnya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahimah. Jadi untuk malam hari ini, karena kita Membaca tentang membahas tentang praktek ibadah kita tentang salat. kita sampai rukun yang keempat, bacaan. Boleh kalau tidak ada guru nanti yang bisa uji Al-Fatihah, kawan. Dangakan Al-Fatihah kawan cie. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita alhamdulillah betul salah. Bisa murajaah sama kawan-kawan nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi bukan khairi. Mohon nanti kepada ustaz kami, Guru-guru kami yang ahli qiraat bimbing anak-anak kita untuk betul membaca surah Al-Fatihah. Berhubung hari sudah jam 9:30, kita cukupkan materi kita. Kemudian seperti biasa Kita berikan sesi untuk bertanya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan santri-santri hati bisa kita jawab dengan baik dengan para guru-guru kita. Kemudian minggu depan atau bulan depan, kalau ada acara ini, tadi Pak Tamu kok bisa ini akhirnya bebo. Nah, minggu bulan depan kalau masih ada acara ini, kita rubah sistemnya. Sistemnya kita bertanya, Ustaz menjawab. kita bertanya, Buya menjawab. Oleh karena itu kita perlokasikan pertanyaan. Nanti akan ada beberapa tim Islam yang akan mencek pertanyaan kita. Kalau sama disatukan saja. Jadi jangan sampai satu pertanyaan, beberapa pertanyaan bersama, tapi terbaca kembali. Ya, jadi kita berikan waktu nanti. Jadi bulan depan begitu cara kita lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Mohon kita bantu, mohon guru-guru kita bantu untuk menjawab nanti. Pertanyaan pertama, ya, apakah kita boleh salat saat azan? Yang pertama, Buliannya salat sadang azan. Mana bulia? Oh sedang azan semuanya mana? Sampai azan mah. ya, kita luruskan. Orang sedang azan, kita salat boleh.
boleh. Hukum fikih boleh. Tapi ada kaji. Iza sami'tum nida al-muazzin. Ini fadilah ini. Kita belajar di Mahali juz pertama. Apabila kamu mendengar seruan muazzin, faqulu mithla qaulil muazzin. Katakanlah semisal perkataan muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kecuali ketika dua hayy 'alas salah dan hayy 'alal apa baca? Kemudian Setelah orang azan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbaham sidaqatin tamma hingga akhir. Orang yang dengan azan, nyodok azan dengan baik, dia berdoa setelah azan, dia diberikan tiket untuk masuk surga. Kalau bahasa sekarang, kita dikasih Allah ATM. Tahu ATM? Setiap dengar azan kita baca itu, ditambah malaikat saldo kita. Untuk apa? Untuk belanja kelak nanti hari kiamat. Maka kita jawab pertanyaan yang pertama malam hari ini. Kita dianjurkan untuk menjawab seruan azan. Sesudah azan baru kita belum lagi. Sesudah azan kita iqamat baru. Satu pertanyaan. Yang kedua, kalau ketika kita tidak yakin bahwa bacaan imam tidak fasahah, bolehkah kita salat sendiri atau tetap mengikut imam? Perhatikan, tidak fasahah kalau merusak makna kita mufaraqah. Tapi kalau tidak fasah, tidak merusak makna, kita langsung ikut. Ini kan adanya fasahnya nanti. Imamnya membaca ha-nya, ha kecil, ha besar sama. Kan enggak fasah itu. Tapi tanya Ustaz, rusakah makna? Tidak. Bahkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam go sase. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sah? Tidak. Berubah makna. Nanti dalam kitab fikih ada yang boleh salah, ada yang tidak. Imamnya tidak fasah baca sad, sirata. Atau imamnya tidak bisa baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sirata boleh. Itu kan tidak fasah imamnya. Tidak bersoalan. Atau imamnya giginya patah, nggak bisa baca sin. Bismillahirrahmanirrahim, nggak fasah. Tapi karena darurat tidak apa-apa, kan nggak merusak makna kalau lidahnya salah. Yang tidak boleh imam itu merusak makna al-Fatihah. Yakin wa matwalah mufarakah dari imam. Mufarakah awak bacanya itu imam, awak enggak ikut imam lain. Lanjut. Ini pertanyaan menarik. Kenapa di rukun itu niat yang lebih dahulukan daripada berdiri, sedangkan kita berdiri dulu baru niat? Ini dalam kitab lain kan berdiri yang dulu baru niat. Ini menyebutkan karena ketika kita berdiri itu pula kita berniat. Kenapa dahulu niat? Karena begitu besar makna niat.
Innamal a'malu. Ini penyebutannya saja. Ini cuma penyebutannya saja. Itulah kedua kok. Ustaz, seketika takbir itu boleh kita melihat ke atas, Ustaz? Allah. Silakan nanti referensi kita buka kitab Yahya juzuk pertama. Ada beberapa larangan dalam salat termasuk melihat ke atas, tapi tidak membatalkan salat. Ini dia. Di mana kata macam dia? Salat itu melihat ke tempat sujud. Ini pertanyaan menarik ini. Saya lupa menyampaikan tadi. Kalau seandainya antara Allah dan Akbar kita menguap, ba'al Ustaz. Allah. Atau kita batuk. Allah Akbar. Boleh, tidak apa-apa. Itu tidak dikatakan membatas. Tapi ingat, kalau kaku lapihkan kuat dulu. Anda bermain ibadah kemana? Allah. Nah, Ya, fokus ibadah. ini pertanyaan Ustaz. Yang sabana niat kau ba'a calonnya Ustaz. Soalnya ada apa tanya Ustaz, yang jawabnya nan dibaca itu lafaz niat bukan niat. Jadi tolong pencerahannya Ustaz. Kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Niatkan di hati. Niat itu menghadirkan. Hadir hati dengan yang wak karajuan. Kalau usalli fardal maghribi Itu lafaz niat. Ya. Mana niat? sengaja hati waktu. Dengar hati. Lain hati. Awak kan salat. Hanya awak usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Allahu Akbar. Hati awak hadir. Awak salat. Kalau bahasa awak juga, hati awak becekkan takbir. Allahu Akbar. Aku salat fardu maghrib 3 rakaat mengikut karena itu contoh kita saja. Lain bisa menghadirkan hati awak. Hati ya. Ngerti. Awak menyengaja awak salat maghrib apa? Allahu Akbar. Tapi hati awak sengaja enggak niat. Paham? Nanti yang bertanya ini untuk lebih lengkapnya perdalam pertanyaan lokal nanti. Boleh bisa punya menjelaskan dengan lebih teliti nanti. Nah, kemudian ini panjang ini. Ini bagus pertanyaannya. Kita semuanya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz. Patang tu ni wak sakit Ustaz. Ini macam Dah. Kata banyak lah. betul. Sakit ini waktu pecah pembuluh darah Ustaz.
itu enewak babayang dalam rumah sakit UGD. Kira-kira 5 hari Ustaz. Jadi enek waktu istirahat. Istirahat total Ustaz. Tak boleh duduk Ustaz. Jadi enek waktu tak bisa berurut Ustaz. Kalau tayamum dinding jauh dari kasur Ustaz. Jadi yang tewak ko dilapse kamu koy dewa Ustaz. Jadi bahat Ustaz, lain sauda enewak Ustaz. Makasih. Perhatikan. Orang kalau sakit, dia tidak bisa apa-apa, dia boleh beli uang. Kita boleh mengutukkan dia. Awak yang mengutukkan, no? Satu. Yang kedua, karena kondisi sakit tidak mungkin dia berubah segala macam, kita tayamum. Ingat, ini pertanyaan hati. Anda jangan bilang juga tayamum pakai dinding rumah sakit, pakai dinding lokal, pakai dinding mobil, pakai dinding pesawat. Kenapa? Dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiban. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Makna sa'idan itu tanahnya bersih. Dalam fikih bertayamum itu biturabin lahu gubarun. Perhatian. Biturabin tahirin lahu gubarun. Itu bertayamum dengan tanah yang suci. Tanah itu berdebu. Kira-kira ini ada tak debunya? Suci tidak? Lalu atau ini debu tapi bukan tanah. Paham? Awak di rumah sakit tayamum, Pak. Berdebu tanah belum tahu. Dia tanah Ustaz. Tanah itu kan debu Ustaz. Ya itu dah suci. Ini dia. Makanya kita penting siapkan tanah nanti untuk orang sakit. Waktu dia bertayam, satu jangan keluar, kedua. Karena nenek kita tidak mungkin apa-apa, cukup salat li'ihtiramil waktu untuk menghormati waktu. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Supaya saya nikmat dulu kalau bisa. Baik. Sudah tu nanti boy nikmat di rumah, salat nanti ka salamualaikum ganti. Ini pertanyaan untuk yang sebentar ini. Kasih. Awak kalau sampai naik, lah banyak tu tanya besok keranjang jalan. Iya. Panitia tu. Pik ini tak ada ya? Kau nak ada keranjang jalan? Yuk. Bagaimana hukumnya salat bagi orang yang fasik? Orang fasik, siapa orang fasik? Orang fasik itu kemarin kelas berapa belajar tadi? Kelas 6B yang adalah lawannya fasik. Siapa orang yang adalah orang yang terpelihara dari dosa besar dan dia pun terpelihara di berkekalan di dosa kecil. Itu kan? Apa lawannya? Orang fasik. Salatnya tetap sah ketika cukup rukun, cukup syarat, tidak ada mania yang menegak, salatnya sah untuk orang fasik. Ini 3 pertanyaan ini. Cepat saja. Apa hukum melanjutkan membaca kaji seorang azan? Kalau kita baca tadi ada makruh. Diam dulu, jawab azan mendapatkan fadilah, baru kita melanjutkan baca kaji. Baik, Bijalek. Paham? Pahamnya? Anjurkan kalau ada guru yang sedang ngajar orang azan, ustaz, ustazah, tunggu orang azan.
Kita sunat untuk menjawab. Idza sami'tum nida al-muazzin faqulu mithla qaulil muazzin. Sunat. Nah. Siap. Ustaz, misalnya kalau ada yang bertanya pada salat, terus kita kasih kode, hukumnya apa Ustaz? Allahu Akbar. Ulang tanya kalau kode. Ada Ustaznya orang. Ya. Kita boleh bergerak dalam salat, tapi tidak boleh berturun. Anda kalau kasih kode pakai suara, batal salat. Ya, keluar huruf, batal. Anjuran kita tidak ada kode-kode dalam salat. Jangan bertanya kepada orang yang salat. Jangan itu membaca assalamualaikum. Kau orang semaya nak mulia. Orang semaya assalamualaikum enggak? Assalamualaikum. Nah, sedang sembahyang. Nah, kan rancak assalamualaikum tak? Jangan. Lanjut. Ini sama. Kalau kita sedang salat, ada yang menarik perhatian kita, wak calik ba'a, makruh. Tetap lihat tempat sujud. Maka menjadi kamari. Makanya salat rancak di masjid, di tempat yang tertutup dan banyak tempat jawab. Lanjut habis. Ustaz, kalau imam itu tidak baca bismillah, apakah salat berjamaah batal dan apakah imam tersebut berdosa? Untuk membaca bismillah dalam Al-Fatihah, kita punya dua mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, bismillah termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Imam Malik mengatakan tidak termasuk. Makanya kita berimamlah dengan orang yang sama mazhabnya dengan kita. Lanjut. Bagaimana cara kita khusyuk dalam salat? Satu. Ini Ustaz pindah dengan biasanya nih. Bagaimana cara kita khusyuk? Pertama, kita paham dengan bacaan yang kita baca. Kita paham dengan makna gerakan yang kita gerakkan. Yang ketiga, kita tidak menoleh ke sana kemari. Anda bisa khusyuk. Termasuk nanti kita melihat ke tempat sujud. Ada gaji kita makruh memejamkan mata ketika salat, makruh memejamkan mata. Kenapa? Ketika mata terpejam banyak mata kanan. Coba pejam mata sekarang semuanya. 1, 2, 3. Mata kanan awak. Mata kanan mak. Nah, dari tadi yang mau pulang. Nah, lanjut. Ini panjang lagi. Ini pertanyaannya sejak cepat. Ustaz, awaklah baca Al-Fatihah Ustaz. Sewaktu awak membaca surat pendek, terfikir awak hal-hal yang tak kena ada Ustaz. Pertanyaannya, apa sah salat wak Ustaz sedang berfikir tu? Wak lanjut tu salat wak tu Ustaz. Terima kasih, sah. Kalau terfikir kan biasa. Tapi ingat, terfikir satu jangan disambung-sambung. Wah terfikir, lihat dulu orang kali sate juga lagi. Kalau tak ada, tukar je bakso. Kalau bila bakso, tukar je beli balat. Nah, habislah. Ikut perkataan
misal kita salat tuh diganggu sama setan. Setan besar di bunuh, Ustaz bunuh lah. Nah, gimana Anda akan bunuh setan? Makanya tata cara salat itu sebelum salat kita sunat minta perlindungan. Disunatkan membaca 2 surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbil nas. Setan tidak bunuh. Apa hukum salat ketika kepala ditundukkan sedikit ke bawah? Kemudian mana lebih baik lurus atau tegak kepala atau ditundukkan sedikit? Tentang kepala kita sunat melihat tempat sujud, kiblat dada kita itu Ka'bah, kiblat mata tempat sujud, kiblat hati sama Allah. Ya, artinya apa? Kalau kita mau melihat tempat sujud, tentulah kepala agak menonjol. Kalau mampu jadi apa? Oh, sunat mencari sampai suci. Kepala tu. Kepala tak ada. Itu mampu ya. Nanti lah. Makanya sunat menonjol. Jangan terlalu. Nah. Ini kayaknya Ustaz, kalau kegiatan ini kita adakan banyak tanya ini. Tapi saya harapkan, maaf, ini bagus pertanyaannya. Tapi ke depannya pertanyaannya lebih kita tingkatkan lagi. Lanjut, Ustaz, ketika sujud kan ada beberapa bagian yang wajib ditempelkan. Salah saja telapak tangan. Lalu bagi kami perempuan sebagian karena pakai mukena, terkadang telapak tangannya terhalang oleh mukena. Bagaimana hukum Ustaz? Hadisnya kita sujud di atas 7 anggota. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang mesti menempel ke tempat sujud kening. Kalau situ jok kaki buka suci kalian. Hanya kalian buka. Tidak boleh sujud kakinya ke atas. Faham tak? Faham? Faham? Tidak masalah perempuan. Yang perempuan yang tidak boleh mukenahnya diampalkan. Itu namanya. Yang kita ustaz sorban kita. Allahu Akbar. Tak boleh. Di hadis sujud di atas umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tulang. Jubhah ini, yada ini, 2, rukbata ini, atraf pada mai. Itu dia. Halnya yang ini banyak lagi. Bagaimana cara niat kira salat ketika salam? Fil alamin innaka hamidun majid. Hanya kira sengaja aku kira salam assalamualaikum. Nah. Dan baca Allah nawaitul khurun anis salat lillahi ta'ala. Niat saja, yakin. Kita kembali salat. Ini dulu. Apa hukum mengganggu orang salat bagus?
Kita tidak hadisnya dilarang kita mengganggu orang salat. Bahkan dalam beberapa hadis orang yang mengganggu bahkan melintih orang sembahyang darahnya halal. Arti darahnya halal, dia boleh dibunuh. Oi, tapi jangan gara-gara kaji kok. Kalian bunuh nanti kalian disuah. Bisa pagi banyak mati. Mati kau. Allah besar darahnya. Bisa semua bisa sekolah. Allahu Akbar. Ada kawan ada bunuh aku. Awalnya ya. Apa hukum memfoto orang salat? Hai, cuma untuk kau orang sembahyang dan video. Nah, tanya kena ganti-ganti ya saya. Ustaz, ini tegane. Ustaz, maaf orang memangga doa 100 sah dibunuh Ustaz. Ya karena pernyataan kita tadi, pernyataan tadi kita dapatkan dari beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi makna hadis jangan pahami sahih. Bantu tubanalah dua manggaduh kurang salah. Halal darahnya. Jadi bunuh no saudara awakna. Gara-gara itu kalian belum masuk itu. Bisa banyak mati. Banyak ambulan kembali. Ustaz, ini dia. Laila ba'a menambah doa di akhir sujud Ustaz. Lamu-lamu itu Ustaz. Kita diperintahkan bertasbih 3 kali. Boleh sampai 5, boleh sampai 7. Dalam hadis maksimal 11. Dan ada kajian mengatakan boleh Anda tambah, tapi kalau Anda salat sendiri boleh lama. Tapi kalau Anda jadi imam tidak boleh. Oi, ada kaji C untuk wa sujud subhanallah a'la, subhanallah a'la 3 kali. Imam belum bangkit, tambah 2 lagi. Alun je bangkit imam, tambah 2 lagi, 7. Alun je lagi, tambah 2, 9. Alun tambah 2, alun je lagi, tambah 2, 3 balik. Aku kan mati imam balik. Kalau lagi, akan lari imam tadi. 11 maksimal, 11. Terakhir, tidak ada lagi yang saya sengaja tadi membatasi saya 10 karena kita berpikir akan ada jawab. Pokoknya banyak ini. Ini pertanyaan Ustaz, apakah ia batal salat ketika waktu salat jahar? Ini jaharnya, bukan zuhur, jahar ya. Ketika salat jahar di waktu sir, soalnya batanya Ustaz, ada Ustaz yang mengisikan batal, ada lo yang mengicik sah. Tolong pencarian Ustaz dan tolong asal dalilnya Ustaz. Membaca takbir di salat zuhur waktu dari sujud ke duduk. Membaca takbir di salat zuhur waktu dari sujud ke duduk. Ya. Pertama, di kitab kita ini ada sunat hayat dalam salat. Pertama, apakah batal kita menjahar ketika salat sir? Tidak. Taruh.
Saya harus lihat kitab dulu untuk jawaban ini. Hayat salat itu menjahar di tempat jahar, sir di tempat sir. Tempat jahar di salat yang difardukan, subuh di rakaat pertama dan kedua, maghrib isya kedua. Tempat sir zuhur kemudian maghrib. Berarti kalau ini ketentuannya, orang yang menjahar di salat yang sir tidak batal. Karena jahar dan sir itu hayat salat. Tapi dia khilaful aula, makruh nanti melakukan yang bukan ketentuan syariat. Ya, satu. Ini tanda sini. Kemudian saya mau bertanya ini, membaca takbir di salat zuhur waktu dari sujud ke duduk, dari sujud ke duduk adalah Allahu Akbar. Ya itu. Anda lihat di sini kitab yang saya baca ini, ya. Hayat salat mengangkat tangan di 4 tempat. Ketika takbir, ketika turun, ketika bangkit, ketika berdiri, dari tasyahud awal untuk naik rakaat yang ketiga. Masa kelima, ketiga. Sudah tuh. Selain itu kita hanya membaca takbir saja tanpa mengangkat tangan. Nah, kira-kira cukup demikian pertanyaan pada malam hari ini, cukup banyak dan Ustaz perhatikan cukup luar biasa perhatian kita semuanya. Kita bisa tertib dalam acara ini. Cuman yang Ustaz rasakan kurang tertib di awal tadi, ketika kawan kita baca Quran, kita amalkan firman Allah Ta'ala, idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu lahu. Apabila Quran dibaca, kita tenang, diam, perhatikanlah agar kita mendapat rahmat. Walaupun asbabul wujudnya bukan itu. Apa itu ketika Rasul baca Al-Fatihah, sahabat baca Al-Fatihah belakang. Kata Nabi, "Oi, ketika ambo baca Al-Fatihah, anyam dulu. Sudah ambo baca Al-Fatihah, baru kalian baca Al-Fatihah." Tapi termasuk yang malam ini. Saya awal masuk tadi saya perhatikan, sudah baca kalau ilahi kita masih ribut. Baik. Bagaimana kita menghargai agama kita sendiri? Dan bagaimana pula orang akan menghargai agama kita sementara kita belum menghargai